Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi Immutable Backup menggunakan Hitachi Data Protection Suite atau HDPS dengan menggunakan storage Hitachi Content Platform Cloud Scale sebagai target immutable storage-nya ataupun juga biasa disebut dengan HCP CS. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat bucket dari HCP Cloud Scale yang memiliki atribut object log. Hal ini bisa dilakukan dengan login ke konsol admin HCP Cloud Scale, kemudian masuk ke menu S3 Console. Selanjutnya kita akan klik tombol Create Bucket dan jendela pembuatan bucket baru akan muncul. Di sini kita akan berikan nama bucket sesuai yang kita inginkan. Perlu diperhatikan bahwa penamaan bucket harus menggunakan huruf kecil semua. Kemudian, pada opsi object log, di sini kita akan enable opsi object log tersebut. Ketika kita ubah menjadi on, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa ketika bucket sudah dibuat, maka opsi object log ini tidak bisa di-disable lagi. Jika sudah kita enable, maka kita bisa langsung mengklik create. Di sini dapat terlihat bahwa bucket baru yang sudah kita buat dengan nama new im bucket sudah berhasil dibuat. Step selanjutnya adalah menambahkan S3 bucket yang sudah dibuat ke dalam environment HDPS. Hal ini dapat dilakukan dengan login ke Web Command Center, lalu login menggunakan admin privilege user. Jika sudah berhasil login, maka selanjutnya kita akan masuk ke menu storage, kemudian masuk ke cloud dan kita klik add untuk menambahkan storage baru. Di sini kita berikan nama yang mudah diingat untuk identifikasi yang lebih mudah. Di sini saya menggunakan nama new immutable storage. Saya tambahkan HCPCS supaya lebih mudah untuk mengingat. Kemudian pada bagian type, pilih Hitachi Content Platform for Cloud Scale. Kemudian kita pilih media agent yang dapat berkomunikasi ke storage tersebut. Pada bagian service host, kita masukkan URL untuk mengakses S3 storage. Di sini perlu ditambahkan HTTP ataupun juga protokol HTTPS jika memang menggunakan secure protokol. Kemudian pada bagian kredensial, kita bisa menggunakan kredensial yang sudah ada atau menambahkan kredensial baru dengan klik tanda tambah. Ketika klik tanda tambah, maka akan muncul jendela baru untuk kita mengisikan informasi kredensial baru tersebut. Di sini kita akan berikan nama terhadap kredensial dan kita masukkan key yang sudah di-generate oleh HCPCS. Kali ini saya akan menggunakan kredensial yang sudah ada. Selanjutnya untuk bucket name, kita isi sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Jika kita memilih untuk menggunakan fitur deduplication, maka kita harus mendefine lokasi dari database deduplication tersebut. Jika semua informasi sudah sesuai, maka kita bisa langsung klik save. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai dan kita dapat melihat bahwa storage yang baru kita tambahkan sudah tersedia di menu storage cloud dan statusnya adalah online. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan target storage baru ke environment HDPS berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat storage policy untuk storage HCP Cloud Scale yang baru saja kita tambahkan ke dalam HDPS. Hal ini harus kita lakukan dari sisi Komsel. Pertama, kita buka Komsel dan login menggunakan kredensial admin ataupun juga kredensial lain yang memiliki privilege yang mencukupi. Kemudian saat Komsel sudah terbuka, maka kita klik pada bagian policies, lalu kita klik kanan pada bagian storage policy dan kita klik new storage policy. Kemudian akan muncul jendela baru untuk membuat storage policy baru. Pilih data protection and archiving pada tab storage policy. Kita klik next. Pada bagian storage policy name dapat diisi sesuai dengan yang diinginkan untuk memudahkan identifikasi.
Di sini saya menggunakan nama new im hcpcs. Kemudian di bagian bawah storage policy name dapat ditambahkan konfigurasi yang diinginkan. Pada kali ini saya tidak akan menambahkan konfigurasi apapun, jadi kita bisa langsung klik next. Pada bagian storage pool, kita akan memilih storage HCP Cloud Scale yang sudah ditambahkan sebelumnya, di mana di sini saya sudah menambahkan namanya adalah new immutable storage -hcpcs. Kemudian kita bisa klik next. Selanjutnya, kita dapat melakukan konfigurasi untuk jumlah device stream yang dapat berjalan secara bersamaan dan juga cycle untuk backupnya. Di sini saya menggunakan konfigurasi default sehingga saya bisa langsung mengklik next. Selanjutnya akan muncul jendela summary terhadap konfigurasi storage policy yang sudah dibuat. Kita bisa melakukan review konfigurasi tersebut dan jika ada yang dirasa kurang pas kita bisa kembali lagi, ataupun jika dirasa sudah oke maka bisa kita langsung klik tombol finish. Kemudian storage policy yang baru dibuat akan muncul ke dalam list storage policy, di mana di sini namanya adalah new-im-hcpcs. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah enable workflow yang bernama enable worm kepada storage policy yang sudah dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengklik menu workflows, kemudian mencari workflows enable worm pada COM folder jika belum pernah ditambahkan sebelumnya. Jika sudah berhasil masuk ke COM folder, maka kita bisa search pada search bar untuk workflow bernama enable worm. Di sini saya sudah pernah menginstal workflow enable worm sebelumnya, maka pada bagian bawah workflow tertulis open. Jika belum pernah diinstal sebelumnya, maka pada bagian open dia akan tertulis tulisan install dan kita harus menginstal workflow tersebut. Jika sudah terinstall, maka kita bisa langsung kembali ke konsol di mana kita perlu mencari workflow enable worm storage yang sudah diinstal tadi. Di sini workflow-nya bernama enable worm storage, kemudian versionnya adalah version 2, dan selanjutnya kita harus deploy workflow tersebut dengan cara mengklik kanan workflow enable worm, kemudian alt task dan kita klik deploy. Pada bagian deploy itu, kita akan menggunakan default workflow engine, kemudian kita klik OK dan tunggu sampai deploy berhasil dilakukan. Ketika muncul notifikasi sukses, bisa kita klik OK. Selanjutnya kita melakukan execute workflow yang sudah di-deploy ke storage policy yang sudah dibuat. Kita klik kanan workflow, enable worm storage, sekali lagi, kemudian kita pilih alt task, kemudian kita klik menu execute. Di sini kita menggunakan default setting, kemudian kita klik OK, dan pada bagian storage pool, pilih storage pool yang kita tambahkan di awal, di mana di sini saya menggunakan nama new immutable storage -hcpcs, kemudian kita bisa klik continue. Pada bagian setting untuk retention worm, kita dapat menggunakan default settings yaitu copy retention selama 30 hari dan deduplication database seal frekuensi selama 30 hari, ataupun juga kita dapat mengklik tombol modify untuk mengkonfigurasi policy ini sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan menggunakan default setting, maka bisa langsung klik use default setting. Kemudian akan muncul warning tentang worm akan membutuhkan storage capacity yang lebih besar dibandingkan dengan backup biasa. Jika hal ini tidak ada masalah, maka kita bisa langsung mengklik continue. Kemudian akan muncul warning sekali lagi yang menanyakan apakah storage yang digunakan support untuk melakukan lock pada object level. Di sini di mana kita menggunakan HCP Cloud Scale dari Hitachi Vantara sebagai object storage-nya, di mana HCP Cloud Scale ini memiliki fitur object lock yang dapat digunakan customer untuk melakukan immutable backup, maka kita bisa langsung klik yes. Selanjutnya kita review summary dari configuration yang sudah kita tentukan tadi dan bisa langsung kita klik submit. Selanjutnya dapat kita cek apakah konfigurasi worm sudah berhasil dilakukan dengan kita klik kanan pada storage library yang sudah kita buat di awal.
Kemudian kita klik Properties. Di sini dapat dilihat bagian hardware worm sudah ter-enable. Berarti workflow yang dilakukan sudah berhasil di-execute. Selanjutnya yang tinggal perlu dilakukan adalah melakukan testing backup ke storage yang sudah kita tambahkan dan sudah kita konfigurasi untuk worm-nya atau write once, read many. Di sini saya sudah menambahkan satu klien untuk dilakukan tes backup. Pada bagian file system client, kita akan membuat new backup set dengan klik kanan pada bagian file system client, kemudian klik new backup set. Kita berikan nama new backup set sesuai yang kita inginkan. Kemudian pada storage policy bisa kita tambahkan storage policy yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat subclient baru dari backup set yang baru saja dibuat untuk mendefinisikan apa saja yang perlu di backup pada backup job tersebut. Di sini kita klik kanan pada backup set yang baru saja dibuat, kemudian kita klik New Subclient. Akan muncul jendela baru untuk mengkonfigurasi subclient yang akan kita buat. Kita berikan nama sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian pada menu konten, di sini kita akan pilih folder atau file apa saja yang ingin kita backup. Defaultnya adalah melakukan backup untuk keseluruhan file dan juga folder, tapi di sini untuk testing saya akan pilih beberapa folder saja untuk dilakukan backup, yaitu folder pada lokasi P, backup data. Kemudian masuk ke dalam menu storage device, pada bagian storage policy, pilih storage policy yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian jika dirasa perlu melakukan konfigurasi tambahan, silahkan lakukan konfigurasi sesuai kebutuhan pada menu lainnya. Tapi di sini untuk melakukan tes backup immutable, maka konfigurasi ini sudah cukup dan saya akan klik OK. Kemudian akan muncul jendela backup schedule untuk subclient yang baru saja dibuat. Di sini saya akan memilih untuk tidak menjadwalkan backup karena saya akan trigger backup secara manual. Selanjutnya kita tinggal melakukan testing backup, di mana yang perlu kita lakukan hanya mengklik kanan pada subclient yang baru saja dibuat. Dan kita pilih full backup karena ini merupakan backup pertama dan kita klik OK. Kemudian untuk melakukan testing di mana kita membuktikan bahwa worm sudah berhasil dilakukan dan data yang di backup tidak akan bisa dihapus, maka kita dapat melakukan cek kepada salah satu storage library ataupun juga kepada storage library yang sudah kita buat tadi. Di sini kita lihat bahwa di library cdt-cs-immutable -im di bagian size on disk-nya bisa dilihat bahwa sebesar 45,77 GB. Dan di sini saya akan mencoba untuk melakukan delete content, di mana dapat kita lakukan dengan mengklik kanan storage library worm. Kemudian kita klik delete content dan jendela konfirmasi penghapusan akan muncul. Pilih yes dan ketik erase and reuse media sesuai perintah dan klik OK. Kemudian tulis lagi I accept the risk that archive data might be lost dan juga kita klik OK. Nah, jika konfigurasi worm sudah dilakukan dengan benar, maka akan muncul error saat melakukan penghapusan konten pada storage library yang menyatakan bahwa pada storage tersebut terdapat valid data dan tidak akan bisa dihapus karena konfigurasi worm storage sudah diaktifkan. Sekian video tutorial kali ini tentang immutable backup menggunakan backup solution HDPS dan juga object storage Hitachi Content Platform Cloud Scale dari Hitachi Vantara. Terima kasih.